Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad David Radian dengan PM 2478284 kelas TRI 4C. Oke baik, di sini saya akan membuat video hands on saya yaitu sebentar. Itu lab session 5 data and feature thinking, itu topiknya data understanding dan feature exploration. Jadi kita langsung saja di sini itu video hands on, ada menjelaskan dan menjawab pertanyaan analitik dari setiap langkah praktikum di atas. Kodok program dan hasil dapat terlihat jelas dan tidak blur. Suara dan volume wajar dan terdengar baik. Oke, jadi kita langsung aja ke Google Colab-nya. Di sini sudah saya buka. Jadi di sini yang pertama itu langsung saja ada apa? From Google Colab import file. Di sini saya upload file itu file apa? Almost clean to CSV. Nah, oke, terus kita lanjut ke dev ini buat clean shape encodingnya. Nah, terus lanjut import pandas as pandas itu load dataset. Jadi yang pertama ini kan yaitu data understanding. Jadi pada tahap ini itu dilakukan pemahaman awal terhadap dataset. Nah, terus dataset ini dimuat menggunakan library pandas dengan fungsi read CSV dan parameter shape ini karena data menggunakan pemisah titik koma. Terus di sini saya di sini kan outputnya itu ada 5 baris pertama untuk melihat struktur datanya. Terus ada jumlah baris dan kolom untuk mengatur untuk mengetahui ukuran datasetnya. Nah, terus ada nama kolom untuk memahami atribut yang tersedia. Oke, nah jadi berdasarkan dari outputnya ini, dataset itu memiliki 20.848 baris dan 19 kolom. Terus variabel targetnya itu adalah status pesanan yang menunjukkan apakah pesanan itu selesai atau dibatalkan. Terus fiturnya ini dibagi, yaitu fitur numerik seperti total QTA. Terus ada fitur kategorikal seperti metode pembayaran, kota, kabupaten, dan provinsi. Ini kabupaten. Oke, lanjut kita ke yang kedua itu data pre-processing. Itu seperti di sini yang A itu ada A buat fitur is cancel, terus A buat fitur is COD, B extract jam, ubah ke data time dulu, itu def waktu pesanan dibuat, terus ambil jam, terus ada fitur tambahan seperti satu total nilai transaksi, kategori ongkir tinggi atau rendah, dan tampilkan hasilnya dan simpan data saja. Jadi pada tahap ini yaitu data processing, dilakukan transformasi data untuk mempermudah analisis. Fitur yang dibuat itu antara ini seperti cancel nih, yaitu mengubah status pesanan menjadi numerik, yaitu 1 batal, terus 0 itu tidak ada, 0 ini tidak batal. Terus ada is COD. Jadi itu untuk mengidentifikasi apakah metode pembayaran itu menggunakan COD. Terus ada jam, yaitu horse, itu mengekstrak jam dari waktu pesanan dibuat untuk melihat pola waktu transaksinya. Dan ada total nilai transaksi, itu merepresentasikan nilai total transaksinya. Dan ongkir tinggi atau rendah, jadi mengelompokkan ongkos kirim menjadi tinggi dan rendah berdasarkan nilai rata-rata. Oke, terus di sini kan
hasil processing status pesanan itu selesai, ada sampai batal, di cancel itu satu, terus ada macam-macam metode pembayarannya, terus ada harus total nilai ongkir tinggi. Terus dataset ini berhasil disimpan dengan nama yaitu data proses, terus npm saya .csv, oke, yaitu 247.828.247.824. Oke, terus kita lanjut ke yang bagian 3, feature exploration. Jadi pada tahap ini tuh dipilih 3 fitur yang diduga itu mempengaruhi pembatalan pesanan, yaitu ada ICOD, terus ada perkiraan ongkos kirim ya, dan total QTA. Ya, jadi fitur ICOD ini menunjukkan, yang pertama ini menunjukkan bahwa tingkat pembatalan antara COD dan non COD itu tidak berbeda signifikan. Terus ada fitur perkiraan ongkos kirim, yaitu menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi ongkos kirimnya, semakin tinggi kemungkinan pembatalannya. Dan yang fitur total QTA ini menunjukkan variasi tingkat pembatalan namun tidak memiliki pola yang konsisten. Jadi pemilihan fitur ini didasarkan pada logika bahwa metode pembayaran itu biaya pengiriman dan jumlah barang itu merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Oke. Terus kita lanjut ke bagian 4, yaitu analisis pola. Jadi analisis ini dilakukan dengan menghitung presentasi pembatalan pada setiap kelompok data. Nah, itu seperti hasil COD-nya itu ada 13,38%, terus ada non COD-nya itu 13,81%. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode COD dan non COD terhadap pembatalan pesanan. Untuk ongkos kirim, semakin tinggi ongkos kirimnya, presentasi pembatalannya tuh cenderung meningkat. Terus untuk jumlah produk tidak ditemukan pola yang konsisten terhadap pembatalan. Jadi ongkos kirimnya itu merupakan faktor yang lebih berpengaruh dibanding metode pembayaran dan jumlah produknya. Oke. Terus kita lanjut ke bagian kelima, yaitu segmentasi data. Nah, jadi data itu dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan fitur ongkos tingginya, yaitu seperti ongkir rendah, terus ada ongkir tinggi. Nah, jadi hasilnya itu ongkos rendah itu sekitar 11,37% pembatalan, dan ongkos tinggi itu turun ini 19,85% pembatalan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa kelompok dengan ongkos tinggi itu memiliki resiko pembatalan yang lebih tinggi. Oke, terus kita lanjut ke analisis konflik. Nah, di sini ada yang pertama itu A-nya data sesuai pola COD and cancel, terus B-nya data bertentangan, yaitu COD tapi tidak cancel. Jadi pada tahap ini tuh dicari data yang sesuai dengan pola umum dan bertentangan dengan pola. Jadi yang ditemukan itu data itu sesuai transaksi COD yang dibatalkan. Terus kalau data konflik, yaitu transaksi COD yang tidak dibatalkan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa pola dalam data itu tidak selalu berlaku secara mutlak. Yaitu perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kebutuhan pelanggan, harga produk, terus ongkos kirim dan lokasi pengirimannya. Jadi Oke, terus kita lanjut yang refleksi dan eksplorasi lanjutan. Jadi
Refleksinya itu jadi polite dalam data itu dapat dijelaskan secara sederhana, namun tidak selalu akurat untuk semua kasus. Aturan seperti COD menyebabkan pembatalan tinggi itu tidak selalu berlaku karena terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan pelanggaran. Kesulitan dalam membuat sistem berbasis aturan adalah data tidak konsisten, terdapat banyak pengecualian, hubungan antar variabel tidak selalu linear. Oke. Terus eksplorasi lanjutan. Jadi jika variabel target dihilangkan, data dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik seperti nilai transaksi, ongkos kirim, dan metode pembayaran. Pendekatan ini dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan tanpa bergantung pada label pembatalan. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan itu bahwa pembatalan pesanan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu variabel saja. Oke, mungkin segini saja dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.